Pemirsa, jangan lupa subscribe channel YouTube Official UTV, like dan bunyikan lonceng notifikasi Anda. Pemerintah Indonesia melalui BUMN PT Pertamina Hulu Rokan pada hari ini Senin 9 Agustus 2021 resmi mengelola minyak dan gas bumi di Blok Rokan, Provinsi Riau. Pendamping petugas penyaluran bantuan sosial diduga menyelewengkan dana bansos program Keluarga Harapan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memberikan bantuan sosial untuk warga terdampak COVID-19, yakni kalangan keluarga pasien terkonfirmasi positif dan meninggal dunia. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program Yunus. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Yoli Andini, dan inilah Yunus lengkapnya. Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pramono meninjau vaksinasi di Vihara Seipanas di Batam, Kepulauan Riau, Senin 9 Agustus. Komjen Pol Gatot meminta Gubernur Provinsi Kepulauan Riau agar dapat menekan penyebaran kasus COVID-19 di wilayah kepemimpinannya. Berdasarkan tingkat perkembangan penyebaran COVID-19 di tingkat provinsi dan daerah, masih banyak warga yang terpapar. Sehingga Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pramono mengharapkan Gubernur beserta jajarannya dapat menekan kasus COVID-19 di daerah. Gatot menyebut, ada beberapa hal yang menjadi prioritas dan menjadi perhatian pemerintah provinsi maupun daerah dalam mencegah penyebaran COVID-19. Pertama, mengenai mobilitas masyarakat yang harus dikontrol agar penyebaran virus tidak meluas. Lalu percepatan tracing, sebab jika tracing dilakukan sesegera mungkin, maka penularan akan mudah ditekan dan diantisipasi. Terakhir, Gatot meminta kepada pemerintah provinsi agar mempersiapkan tempat isolasi terpusat pasien COVID-19 agar lebih terkontrol. Kita melihat tren perkembangan, dan memang di tingkat provinsi, tingkat wali kota masih ada yang terpapar. Dan langkah-langkah upaya sudah dilakukan maksimal oleh Pak Gubernur beserta jajaran, Pak Wali Kota beserta jajaran. Selain itu, Gatot mengatakan pemerintah provinsi harus menyegerakan vaksinasi agar herd immunity segera tercapai. Seperti yang diketahui, hingga saat ini capaian vaksinasi di Kepri mencapai 68% untuk dosis pertama dan 21% untuk dosis kedua. Dari Batam, Kepulauan Riau, Engesti Pedro, UTV mengabarkan. Pangkalan TNI Angkatan Udara Lanut Hang Nadim Batam melaksanakan serbuan vaksinasi untuk masyarakat Kelurahan Sambau dan Batu Besar pada Minggu 8 Agustus siang. Serbuan vaksinasi yang dilakukan Lanut Hang Nadim Batam menyasar masyarakat di Kelurahan Sambau dan Batu Besar, Kota Batam. Panitia menyediakan 200 vial vaksin Sinovac atau sekitar 2.000 dosis vaksin untuk masyarakat. Gubernur Kepri Ansar Ahmad yang hadir saat serbuan vaksinasi mengatakan, percepatan vaksinasi di kawasan wisata tersebut sangat penting untuk mendukung kerjasama bidang pariwisata dengan Singapura dan negara tetangga lainnya. Percepatan vaksinasi masyarakat di wilayah tersebut menurut Ansar bisa memberikan kepercayaan lebih kepada investor. Tapi kita minta provinsi kita supaya mendapat prioritas karena kita ini provinsi penyangga, provinsi yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Nah, ada program travel bubble, ada program pemulihan ekonomi bersama, peningkatan investasi. Maka pemerintah saya kira memberikan perhatian khusus kepada Kepri itu penting. Komandan Lanut Hang Nadim Batam Letkol PNB Iwan Setiawan menjelaskan, tujuan pelaksanaan vaksinasi di Lanut Hang Nadim untuk memperkuat kesehatan masyarakat. Menurut Iwan, bila masyarakat sehat dan pandemi COVID-19 berakhir, maka travel bubble akan segera dibuka, sehingga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya di sektor pariwisata. Sudah tervaksin semua, rencana kita sesuai dengan arah tadi, sesuai dengan kebijakan pemerintah dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pandemi COVID-19, kita coba travel bubble ini mulai dibuka untuk kegiatan wisatawan. Seperti yang sampaikan sebelumnya, kalau
usaha sudah dibuka, insya Allah ekonomi juga akan segera bangkit. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alam Nudin, UTV, mengabarkan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memberikan bantuan sosial untuk warga terdampak COVID-19, yakni kalangan keluarga pasien terkonfirmasi positif dan meninggal dunia. Sambutan Gubernur Kepulauan Riau sekaligus peluncuran program. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalokasikan anggaran hingga 186 miliar rupiah yang digunakan untuk masyarakat terdampak COVID-19. Bantuan diberikan untuk ahli waris dari warga yang meninggal akibat COVID-19. Masing-masing ahli waris akan menerima bantuan sebesar 3 juta rupiah. Gubernur Kepri Ansar Ahmad memastikan tidak ada kriteria yang ditetapkan untuk pasien COVID-19 yang meninggal dunia. Kalau yang meninggal dunia kita tidak pakai kategori ini itu, setiap yang meninggal kita berikan bantuan 3 juta rupiah. Sementara itu, bantuan juga akan disalurkan kepada warga terdampak COVID-19. Data penerima bantuan telah dihimpun sejak diberlakukannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 4 dan 3 di sejumlah daerah di Kepri. Nah, salah satu programnya adalah memberikan bantuan santunan kepada masyarakat yang terkonfirmasi COVID yang kita hitung sejak pelaksanaan PPKM Mikro level 432 itu satu. Ya, kita berikan dan kita verifikasi yang kita berikan adalah masyarakat yang tercantum dalam data DTKS di Kemensos. Kemudian juga karena banyak masyarakat juga yang terdampak akibat mungkin PHK dan lain-lain sehingga tidak tercover di data DTKS itu, maka kita gunakan namanya surat keterangan tidak mampu melalui kelurahan. Bantuan itu nantinya akan disalurkan melalui rekening keluarga penerima sebanyak 1 kali setiap keluarga. Salah seorang penerima asal Tanjung Unggat, Kota Tanjung Pinang, Jembraini mengaku sangat terbantu dengan bantuan tersebut. Sejak suaminya meninggal akibat COVID-19, ia mengaku hanya bergantung kepada anaknya yang bekerja di pencucian mobil. Alhamdulillah nak, terasa betul memang orang ibu ini memang orang betul-betul tak. Kalau nggak percaya datang aja ke rumah ibu. Rumah aja pun disedekah orang. Kalau nggak ibu tak tahu lagi ditinggal bapak ini dari mana ibu. Kesehariannya bagaimana Bu dari ibu sendiri? Sehariannya anak yang di rumah itu cuci mobil, sama tawalah hidup cuci mobil kan. Minjam pun susah juga ibu. Itulah. Ada berapa orang di rumah Bu? Sekarang ibu ada berempat aja. Anak yang kawin, suami istri 2 dengan istri dia. Ibu ada anak yatim 1 di rumah sama ibu. Itu aja. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV, mengabarkan. Pemerintah Indonesia melalui Badan Usaha Milik Negara PT Pertamina Hulu Rokan pada hari ini, Senin 9 Agustus 2021, resmi mengelola minyak dan gas bumi di Blok Rokan, Provinsi Riau. Penguasaan Blok Rokan ini menjadi tonggak sejarah baru bagi Indonesia dalam pengolahan minyak dan gas bumi. Terhitung sejak hari Senin 9 Agustus, operasional kerja Blok Rokan di Provinsi Riau beralih dari perusahaan Amerika Serikat Chevron Pacific Indonesia kepada Pertamina Hulu Rokan. Chevron Pacific Indonesia telah menguasai pengelolaan Blok Rokan selama 97 tahun. Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati mengatakan, pihaknya berkomitmen menjalankan amanah tersebut demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Ini merupakan momen yang sangat bersejarah untuk kita semua. Momen kebanggaan untuk kita semua, di mana Blok Rokan hari ini akan resmi dikelola oleh Pertamina, yang tentunya ini akan menunjang ketahanan energi nasional. Pertamina akan mengolah tambang migas tertua di bumi lancang kuning tersebut selama 20 tahun ke depan dengan luas wilayah kerja mencapai 6.264 km persegi. Blok Rokan merupakan salah satu wilayah kerja strategis yang telah menghasilkan lebih dari 11 miliar barel minyak mentah sejak 1951 hingga 2021 pada akhir Juli. Rata-rata produksi Blok Rokan sekitar 160.000 barel minyak mentah per hari atau sekitar 24% dari produksi nasional dan 41 juta kaki kubik per hari untuk gas bumi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menyambut baik keberhasilan alih kelola lapangan dan gas bumi di Blok Rokan. Dia berharap Pertamina dapat meningkatkan produksi minyak dan gas bumi di Blok Rokan melalui investasi pengeboran sumur yang masif. Ini harus menjadi komitmen Pertamina, mengingat wilayah kerja Rokan merupakan salah satu wilayah kerja terbesar di Indonesia yang bernilai strategis dalam memenuhi target produksi 1 juta barrel oil per day dan 12 BCFD pada tahun 2030 mendatang. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Pendamping petugas penyaluran bantuan sosial di Malang, Jawa Timur ditahan jajaran Satreskrim Polres Malang. Wanita berusia 28 tahun ini diduga menyelewengkan dana bansos program Keluarga Harapan. Penny Trihardiani, wanita berusia 28 tahun, diduga menyelewengkan dana bansos program Keluarga Harapan. Ia merupakan salah satu petugas pendamping petugas penyaluran bansos sejak 12 September 2016 hingga 10 Mei 2021. Modus pelaku yaitu tidak menyediakan 37 kartu keluarga sejahtera kepada 37 keluarga penerima manfaat. Dengan rincian 16 kartu dananya tidak pernah diberikan sama sekali, lalu 17 kartu penerimanya tidak ada atau telah meninggal dunia, serta dari 4 kartu hanya diberikan sebagian saja dananya. Kapolres Malang AKBP Raden Bagus Wibisono mengatakan, dana yang diselewengkan digunakan pelaku untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk membeli barang-barang seperti mesin cuci, sepeda motor, AC, lemari es, komputer jinjing, printer, dan lain-lain. Hingga saat ini polisi masih mendalami kasus ini guna mencari dugaan atau indikasi adanya pelaku maupun korban baru serta barang bukti lain. Hasil dari penyelidikan dan penyidikan diketahui bahwa pada tahun anggaran 2017 sampai 2020 tersangka diduga kuat telah melakukan penyalahgunaan dana bantuan program Keluarga Harapan atau PKH dengan kira-kira total penerima 37 KPM atau kelompok penerima manfaat yang nilainya mencapai kurang lebih 450 juta rupiah. Pelaku akan dijerat dengan pasal dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dengan denda minimal 200 juta rupiah dan maksimal 1 miliar rupiah. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Ratusan ribu rakyat Prancis menggelar unjuk rasa di hampir 200 lokasi pada Minggu 8 Agustus atau Sabtu waktu setempat. Unjuk rasa dilakukan untuk menentang kartu kesehatan yang dikeluarkan pemerintah Prancis dan menjadi syarat bagi warga untuk mengakses tempat-tempat publik. Ratusan ribu orang turun ke jalan untuk melakukan aksi unjuk rasa di seluruh Prancis. Mereka memprotes kartu kesehatan yang dikeluarkan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Seperti diketahui, Presiden Macron telah menetapkan regulasi yang mewajibkan warga Prancis untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Tes negatif atau sembuh dari virus corona dengan bukti berupa kartu kesehatan. Tetapi para penentangnya yang sudah melakukan unjuk rasa selama beberapa kebelakangan ini berpendapat peraturan itu melanggar kebebasan sipil, mengingat kebebasan individu di negara itu sangat dijunjung tinggi. Melansir dari AFP, jumlah pengunjuk rasa yang turun pada Minggu siang mencapai 237.000, termasuk 17.000 pengunjuk rasa di Paris. Jumlah tersebut melampaui unjuk rasa yang digelar hari sebelumnya dengan jumlah 204.000 orang. Para demonstran tersebut meneriakkan kata kebebasan dan menolak kartu kesehatan sebagai syarat untuk memasuki kawasan publik seperti kafe, restoran, pub, termasuk untuk berpergian ke negara tersebut. Kartu kesehatan tersebut berupa kode QR yang berisi data-data bukti vaksinasi COVID-19 dosis penuh, hasil negatif tes corona hingga bukti kesembuhan dari virus COVID-19. Pemerintah Prancis akan menerapkan periode pengampunan selama 1 minggu bagi seluruh warga untuk membiasakan diri dengan peraturan ini. Dari Paris, Prancis, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Romelu Lukaku, pemain Inter Milan, dikabarkan akan pindah kembali ke Chelsea dalam beberapa hari mendatang. Lukaku, Candreva into maintaining the pressure. Lukaku, that's 1-0.
Pemain profesional Romelu Lukaku merupakan mesin gol Inter Milan sejak pindahnya dari Manchester United di tahun 2019-2021. Dikutip dari Oke Bola, penyerang yang berumur 28 tahun ini sudah mengkoleksi 64 gol di kompetisi sejak bersama Inter Milan. Pemain asal Belgia itu sudah membawa Inter Milan menjuarai Liga Italia pada tahun 2020-2021. Diunggah dari akun Twitter Fabrizio Romano, Chelsea mengeluarkan uang 115 juta euro atau sekitar 2 triliun rupiah untuk memboyong striker timnas Belgia. Menyoal gaji, Lukaku akan menerima 12 juta euro atau sekitar 203 miliar rupiah per tahunnya. Zuriat Agung Nugraha, UTV mengabarkan. Tren memamerkan isi saldo rekening sedang menjadi tren yang digemari beberapa pengguna media sosial TikTok. Menunjukkan nominal rupiah hingga miliaran, admin akun TikTok Ditjen Pajak pun ikut aktif mengomentari sebagian besar unggahan di TikTok tersebut. Ganteng, review saldonya dong. Sosial media TikTok tak pernah kehabisan ide dalam menghadirkan tren unggahan unik. Salah satunya tren memamerkan saldo rekening menggunakan lagu latar ganteng pamer saldonya dong. Tren dengan unggahan video berdurasi sekitar 13 detik ini sontak diikuti oleh banyak pengguna TikTok. Pemilik akun biasanya dimulai dengan unggahan foto sebagai intro dalam video, lalu dilanjutkan dengan unggahan foto saldo rekening melalui tampilan di mesin ATM. Yang membuat tren ini menjadi pembicaraan banyak orang ialah nilai bombastis yang terdapat dalam akun rekening para pengunggahnya. Ada yang mencapai ratusan, bahkan tak sedikit yang mencapai miliaran rupiah. Namun topik pembicaraan mulai bergeser ketika Ditjen Pajak ikut muncul di berbagai unggahan pemilik akun, terutama mereka yang mengunggah nilai rupiah yang tak main-main. Admin akun official Ditjen Pajak RI dinilai pintar mengambil celah untuk mensosialisasikan wajib pajak. Meski admin ikut berkomentar dengan nada santai dan lucu sehingga direspon positif oleh banyak pengguna lain. Yuli Andini, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.